Ya, kembali lagi di Hukum Bisnis di pertemuan kelima. Kali ini pertemuan terakhir ya. Ya, ya kita maksimalkan aja untuk materi kali ini. Ya, jangan kaget dulu, tapi ini adalah pertemuan terakhir dengan saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Esti dan Pak Indra Sukma Subagio untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang eh, perburuan dan ketenaga kerjaan. Nah, kita akan lihat di bahan kajian berikutnya. Bahan kajiannya kali ini adalah yang pertama pengertian dan hubungan, kemudian kedua masalah-masalah ketenaga kerjaan yang biasa terjadi, kemudian ketiga kesehatan dan keselamatan kerja, keempat perselisihan tenaga kerja. Dalam bahan kajian pengertian dan hubungan kali ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut yaitu pengertian dari perburuan dan ketenaga kerjaan itu sendiri, kemudian hubungan kerja dan hubungan industrial. Ini adalah salah satu dasar hukum yang menyangkut tentang perburuan dan ketenaga kerjaan, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, kali ini masuk dalam pengertian hukum perburuan dan ketenaga kerjaan. Hukum perburuan dan ketenaga kerjaan atau disingkat biasanya labor law adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuan baik bersifat perseorangan maupun secara kolektif. Ya, kalau misalnya kita melihat dari definisi sendiri, tenaga kerja merupakan setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada tulisan bahwa di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, yaitu kita bisa lihat dari tipe yang freelancer yang tidak dalam hubungan kerja yang mengikat. Tapi ketika kita mengatakan pegawai tetap yang setiap hari harus datang, nah itulah kita dinamakan hubungan kerja. Nah, selanjutnya untuk ketenaga kerjaan, definisinya adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Mohon maaf, ketiga adalah pekerja, di mana pekerja merupakan tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dan mendapatkan upah. Sedangkan upah sendiri merupakan hak dari pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari usaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini termasuk dalam hubungan kerja. Ya, dalam sumber hukum tenaga kerjaan, kita bisa melihat dalam 3 perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang tentang Serikat Pekerja atau Buruh, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini sifatnya akan ke person, pengusaha ke person atau pengusaha ke kolektif atau secara menyeluruh. Ketika kita mengatakan serikat pekerja, maka itu hubungannya perusahaan dengan industrial. Pekerja dengan kolektivitas seperti itu. Ya, selain dalam perundang-undangan, prinsip yuridis dalam perundangan ketenagakerjaan adalah yang pertama, landasan asas dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Kemudian yang kedua, kesempatan dan pemberlakuan yang sama. Kemudian yang ketiga, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar pengaturan kebijakan. Yang keempat, pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial. Kemudian keenam adalah perlindungan tenaga kerja, ketujuh adalah pelatihan kerja, kedelapan pelayanan penempatan tenaga kerja, kesembilan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja, dan 10 pengawasan ketenaga kerjaan. Nah, di sini perlu kita perhatikan untuk teman-teman manajemen adalah nomor 6 dan nomor 7, di mana ada perlindungan ketenaga kerjaan yang akan dibawahi oleh manajer sumber daya manusia, dan kemudian pelatihan kerja yang ternyata itu adalah wajib diberikan kepada pekerja baru, seperti itu. Ya, section kali ini adalah hubungan kerja dan hubungan industrial. Kita akan lanjutkan di slide berikutnya.
Ya, kali ini kita masuk pada hubungan kerja. Ternyata hubungan kerja itu terbagi menjadi dua ya, ada kerja formal dan informal. Nah, hubungan kerja sektor formal memiliki hubungan kerja yang dibuktikan dengan perjanjian kerja. Jadi ada hitam atau hitam di atas putih atau berupa rekaman atau berupa kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian hubungan kerja sektor informal itu terjalin antara pekerja dan seorang pengusaha atau beberapa orang yang tidak berbadan hukum yang kemudian didasari hanya dengan saling percaya. Nah, perjanjian kerja ini adalah sesuatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan maupun tertulis, baik dengan waktu yang ditentukan maupun waktu yang tidak ditentukan. Nah, isinya itu adalah memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Nah, terdapat ketentuan perjanjian kerja yang berakhir nih. Ini kapan ya? Nah, silakan teman-teman bisa cari secara mandiri dan kemudian masukkan ke dalam kuis. Ya, selanjutnya dalam hubungan industrial, hubungan ini merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Jadi berbagai pihak ya yang ada di dalam sini. Karena prosesnya tidak hanya pengusaha ke orangnya, tapi pengusaha terhadap perlindungannya dan terhadap pekerjanya itu sendiri. Ya, dalam sarana hubungan industrial itu ada yang namanya serikat pekerja. Ini di mana eh, kegiatan kolektif ya yang dilakukan oleh pekerja untuk menjadi badan atau jembatan negosiasi kepada perusahaan. Nah, ini ketika perusahaan melawan buruh, tetapi ketika dalam bentuk kolektif dinamakan dengan serikat pekerja. Kemudian organisasi pengusaha. Organisasi ini berdiri untuk memberikan wadah kepada pengusaha untuk saling berbagi ya. Biasanya bentuknya forum komunikasi dan konsultasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembaga kerjasama bipartit. Bipartit ini merupakan forum komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial yang di perusahaan, anggotanya adalah pengusaha dan pekerja. Karena di sini mengatakan bipartit, maka cuma ada dua pihak yang bergabung di dalamnya. Selanjutnya, pada sarana hubungan industrial yang kedua, lembaga kerjasama tripartit atau forum komunikasi konsultasi musyawarah tentang masalah hubungan industrial. Nah, di sini anggotanya ada tiga, karena kita menyatakan sebagai tripartit. Nah, tiga itu adalah pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pengusaha itu sebagai pihak pertama, kemudian pekerja adalah pihak kedua, dan mediatornya adalah pemerintah. Nah, kemudian sarana yang lain adalah peraturan perusahaan. Di sana peraturan itu dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang isinya adalah hak kewajiban pengusaha dan pekerja, syarat kerja, tatip perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan tersebut. Kemudian kesepakatan kerja bersama. Hasil dari perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan beberapa unsur yang memuat syarat kerja untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, kira-kira kesepakatan kerja bersama ini akan sering kita temui ketika kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak perburuan dan ketenagakerjaan. Jadi, ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh serikat pekerja yang kemudian dilayangkan kepada perusahaan untuk menuntut hak yang lebih daripada yang sebelumnya. Ya, pada bahan kajian yang kedua ini adalah masuk pada masalah ketenagakerjaan. Di sini masalahnya apa saja sih? Ternyata ada pengupahan dan kesejahteraan. Karena pengupahan dan kesejahteraan merupakan hal wajib yang harus dijaminkan pengusaha kepada pekerjanya. Kemudian mogok kerja dan yang ketiga adalah PHK dan lockout. Ada yang pernah dengar lockout? Nah, silahkan isi di dalam kuis ya, apa itu arti lockout. Selanjutnya adalah bahan kajian tentang pengupahan. Nah, dari mana sih pengupahan ini? Ini pengupahan diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu di mana setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, sejarahnya itu adalah pengupahan minimum muncul pada tahun 1971 dan dihitung sesuai dengan kebutuhan fisik minimum. Tapi sekarang dasar hukum penetapan UM atau upah minimum ini uh, kita temukan dalam pasal 88 ayat 4 di Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Ditetapkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sendiri. Nah, kemudian pengertian dari upah minimum itu sendiri adalah upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi upah pokok serta jaminan-jaminan atau upah dan tambahan tetap lainnya. Ini adalah menurut keputusan Menteri Pasal 89 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya, upah dibayarkan sebagai imbalan dari prestasi yang telah dilakukan oleh pihak pekerja dari pengusaha ya. Nah, pada prinsipnya upah tidak dibayarkan jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya, tetapi perusahaan wajib membayarkan upah menurut tata cara yang diatur dalam perundangan. Yang pertama, jadi tetap harus membayar ya ini ya intinya. Jadi walaupun pekerja itu sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, itu tetap berhak mendapatkan upah. Kemudian yang kedua, pekerja tidak masuk karena berhalangan. Kemudian ketiga, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban negaranya. Kemudian yang keempat, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban agamanya. Kemudian yang kelima, pekerja bersedia melakukan pekerjaan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya. Kemudian yang keenam, pekerja melaksanakan hak istirahat atau cuti. Kemudian yang ketujuh, pekerja melakukan tugas organisasi pekerja atas persetujuan pengusaha. Selain hak pengupahan, maka di sini juga ada hak kepada pekerja itu adalah mogok kerja. Kenapa sih mogok kerja itu diperbolehkan? Nah, jadi ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh serikat pekerja itu sendiri untuk melakukan mogok kerja dan harus ada alasan yang jelas terkait dengan kenapa mogok kerja harus dilakukan. Yang pertama adalah mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaannya sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian masalah perselisihan industrial. Nah, mogok kerja adalah hak dari pekerja dan hanya dapat dilakukan di perusahaan yang bersangkutan, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum melakukan mogok kerja. Jadi, pada intinya mogok kerja itu merupakan hak dari pekerja. Namun, mogok kerja itu tidak bisa dilakukan misalnya ada serikat buruh yang berdiri atas nama Serikat Buruh Pekerja Aparel seperti itu. Nah, di sana ternyata yang bermasalah adalah hanya aparel A, padahal di dalam serikat pekerja tersebut ada beberapa perusahaan yang lain. Misal ada kita lah contoh ada perusahaan A, B, dan C. Nah, ternyata yang bermasalah hanya pada di serikat pekerja dan perusahaan yang ada di perusahaan A. Maka yang diperbolehkan untuk melakukan mogok kerja hanya di perusahaan A tersebut. Jadi perusahaan B dan C tidak dapat menggenerasikan bahwa dia bisa melakukan mogok kerja karena gagalnya per eh, perselesaian sengketa pada perusahaan yang A. Nah, di sini sebelum melakukan mogok kerja pun itu harus memberikan surat secara tertulis ya, alasannya kenapa dan kapan akan melakukan mogok kerja dan itu harus berdiri sebagai serikat pekerja. Itu pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja ini kan ada merupakan hak dari pengusaha ya. Nah, jadi kapan saja PHK itu dapat dilakukan, itu ada syaratnya. Kemudian juga yang namanya lockout. Jangan lupa kita punya kuis yang menyatakan, mempertanyakan bahwa apakah lockout itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pemutusan hubungan kerja. Pengertian dari PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha. Nah, larangan melakukan PHK ini jika jadi yang pertama, pekerja berlarangan hadir karena sakit menurut surat keterangan dokter maksimal 12 hari. Jadi selama 12 hari ketika pekerja memberikan bukti bahwa dia sakit. Nah, di sana pengusaha tidak diperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian yang kedua, pekerja sedang melakukan tugas negara. Yang ketiga, pekerja sedang melakukan perintah agamanya. Kemudian yang keempat, pekerja menikah, hamil, melahirkan atau keguguran kandungan.
Kemudian yang kelima, pekerja memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya. Kemudian yang keenam adalah pekerja mendirikan menjadi anggota dan atau menjadi pengurus serikat pekerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah lockout, adalah penutupan perusahaan yang merupakan tindakan atau hak dari pengusaha untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan sebagai akibat perselisihan tidak mencapai kesepakatan. Nah, hal ini dilakukan oleh pengusaha supaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang melampaui kewenangan perusahaan. Jadi seringkali serikat pekerja itu punya kepentingan yang di luar batas. Nah, di sini ternyata pengusaha juga diperbolehkan untuk melakukan lockout atau menghentikan eee, kegiatan perusahaannya itu sendiri. Kemudian lockout hanya dapat dilakukan setelah pihak perusahaan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja dan atau wakil pekerja dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pada bahan kajian ini saya sedikit memberikan sudut pandang yang lain di mana dalam bahasa Inggris kesehatan dan keselamatan kerja seringkali disebut dengan health safety and environment management. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 3, pemberi pekerja yang merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik dalam mental maupun fisik tenaga kerja itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga tidak diperkenankan untuk mempekerjakan anak di bawah umur atau dalam kurung di bawah umur 15 tahun. Nah, ini menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 68. Ternyata terdapat rambu-rambu hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, dilarang mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun. Kemudian yang kedua, bagi anak yang dipekerjakan karena suatu alasan tertentu, wajib diberikan perlindungan khusus. Kemudian yang ketiga, dilarang mempekerjakan orang muda, ini range-nya 5 sampai 18 tahun pada pekerjaan tertentu dan pada situasi tertentu. Kemudian yang keempat, dilarang mempekerjakan wanita untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan dengan situasi tertentu pada waktu tertentu, misalnya seperti malam hari, kecuali dengan memiliki izin khusus. Dan yang kelima, pengusaha wajib mengikuti ketentuan jam kerja dan lembur. Yang keenam, pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat, cuti tahunan, dan cuti hamil. Kemudian yang ketujuh, pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua haid. Walaupun pada realisasinya seringkali kita tidak menemui hal tersebut. Kemudian kedelapan, dilarang mempekerjakan orang pada hari libur resmi. Pada bahan kajian keempat ini, perselisihan dan perburuhan itu termasuk di dalamnya adalah penyelesaian perselisihan, penyidikan, pemidanaan, dan sanksi-sanksi yang dapat diberikan. Yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan adalah peristiwa yang mengenai subjek-subjek sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan norma kerja di perusahaan. Yang ketiga, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dan yang keempat, kondisi kerja di perusahaan. Terdapat dua tahap apabila terjadi perselisihan. Yang bisa diambil yang pertama, melakukan musyawarah mufakat. Itu masih dalam cakupan internal perusahaan maupun serikat pekerja. Kemudian tahap kedua, jika tidak tercapai di tahap pertama atau musyawarah mufakat itu, maka ada dua tahapan yang lain, yaitu jalur pengadilan dan kemudian di luar jalur pengadilan. Di dalam jalur pengadilan maka akan mengajukan tuntutan-tuntutan yang dimasukkan ke dalam pengadilan dan akan diputuskan oleh hakim. Nah, kemudian jalur luar pengadilan itu yang seringkali disebutkan itu adalah arbitrase, dan yang kedua adalah mediasi, dan yang ketiga adalah lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Biasanya yang ditunjuk adalah orang-orang atau sektor publik yang menguasai atau membawahi bidang industrial.
pada bahan kajian selanjutnya yaitu penyidikan, pemidanaan, dan sanksi. Dalam penyidikan ini dapat dilakukan oleh polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kemudian harus mematuhi tugas penyidik yang dimaksud dalam KUHP. Nah, kemudian pemidanaan. Nah, di sini sanksi dapat diberikan berupa pidana atau bisa juga denda ya. Jadi nggak langsung semua kegiatan perselisihan itu masuknya ke ranah pidana. Nah, kemudian ada proses penjatuhan sanksi pidana maupun denda harus melewati serangkaian tahap penyidikan terlebih dahulu. Jadi, ketika terjadi perselisihan di antara dua belah pihak itu pasti ada penyidikan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan dan itu dilakukan kepada dua belah pihak. Kemudian, sanksi-sanksi yang dapat muncul itu bisa saja tadi ya pidana atau denda. Kemudian ada berupa sanksi administratif yang dapat diberikan, misalnya seperti teguran, peringatan tertulis, denda itu tadi sendiri, pembatasan dan pembukuan kegiatan usaha, pembatalan dan persetujuan serta pendaftaran dari pengusaha itu sendiri, kemudian penghentian sementara alat produksi beserta pencabutan izin. Karena materinya sudah kita akhiri sampai di sini saja, maka kali ini silahkan kirim analisis Anda pada kantong tugas. Ya, di sini adalah sebuah kasus dengan beberapa clue, ini fakta kasus ya yang terjadi pada PT BTI. Ya, clue yang pertama di tahun 2005 sampai 2007 itu PT BTI melakukan perjanjian kerjasama bersama, yaitu melakukan produksi yang dilakukan dari tahun 2005 sampai 2007 itu sendiri. Nah, pada clue yang kedua, PT BTI dan Serikat Pekerja mengalami perselisihan terkait dengan penentuan upah untuk April 2007. Nah, kenaikan ini merupakan jumlah kenaikan persentase upah rutin. Jadi setiap kita selesai, ini kan tadi perjanjian kerjasama bersamanya, ini dari tahun 2005 yang kemudian berhenti di tahun 2007. Pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kenaikan dari produktivitas yang telah dimiliki oleh PT BTI ini sendiri. Nah, kemudian kenaikan yang diharapkan serikat pekerja itu besarannya adalah 17,5% dan PT BTI sendiri itu hanya mengabulkan di angka 5,37%. Itu pada April tanggal 4 di tahun 2007. Nah, kemudian di clue yang ketiga, mereka ini akhirnya sama-sama mengajukan proses ke pengadilan karena mungkin tidak menemukan solusi pada atau kesepakatan di antara musyawarah mufakat ini, kemudian mereka maju ke ranah pengadilan. Nah, ranah pengadilan ini di tahun 2007, ini tanggal 7 Agustus, ternyata dari pihak serikat pekerja dan pihak PT BTI itu memasukkan kepada dua pengadilan yang berbeda. Nah, clue yang ketiga ini adalah putusan dari pengajuan serikat muncul pada hasil PIH Bandung memutuskan kenaikan upah sebesar 14,80% dengan dasar bahwa terdapat kenaikan dalam produksi PT BTI. Selain tersebut, ada alasan untuk memotivasi rencana produksi untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi ketika ternyata PT BTI itu sudah mendapatkan kenaikan produksi yang cukup baik dan kemudian laba yang cukup tinggi di tahun itu, maka untuk perjanjian selanjutnya harus ada kenaikan. Itulah dasar dari PIH Bandung. Kemudian pada clue yang keempat, ternyata ini yang diajukan oleh PT BTI sendiri, ini muncul dengan hasil PTH Jakarta memutuskan kenaikan upah tahun 2007 sebesar 10%, karena sesuai dengan rata-rata kenaikan perusahaan sejenis 4,2% sampai dengan 11%. Itu muncul di 15 November 2007.
Problemsnya adalah pada kasus di slide belum sebelumnya tadi ya, terdapat perselisihan yang muncul akibat perbedaan kepentingan dalam negosiasi upah di tahun 2007 untuk kedepannya. Nah, menurut Anda yang pertama, apakah pengajuan negosiasi upah di tahun 2007 ini dilakukan oleh serikat pekerja itu boleh atau enggak sih? Nah, kemudian yang kedua, apakah penolakan atas negosiasi serikat pekerja yang dilakukan oleh PT-BTI itu juga diperbolehkan? Nah, ketika mereka tidak menemukan kata sepakat itu apakah diperbolehkan untuk selalu mengajukan ke pengadilan? Itu intinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah jalan keluar selain pengadilan dapat diambil? Nah, silahkan ceritakan proses yang mungkin terjadi jika PT-BTI dan serikat pekerja tidak mengambil jalan pengadilan. Kemudian solusinya, nah, silahkan teman-teman kumpulkan tugasnya di dalam kantong tugas yang sudah disediakan. Pada pertemuan kali ini, saya tidak memberikan bahan diskusi pada forum, sehingga saya menantikan adanya diskusi dan pertanyaan lebih lanjut terkait materi dan penugasan di dalam forum. Terima kasih, selamat belajar. Ya, sekali lagi saya mengingatkan ya, please open your Elsa dan jangan lupa buat klik daftar hadirnya. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan yang ada di kuis. Kemudian yang ketiga, berikan tanggapan dan pertanyaan pada forum diskusi. Nah, ketika kemarin saya melihat ada beberapa diskusi yang sangat hidup, jadi antar teman-teman itu melakukan tanggapan-tanggapan yang cukup baik di dalam tanya, it's a good discussion. Jadi pertahankan pola diskusi yang baik seperti itu. Ya, selamat belajar. Ini terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya sampai di slide terakhir ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, tapi bukan di hukum bisnis ya, atau di beberapa mata kuliah yang lain seperti mikro. Kemarin hari ini saya sudah mulai mengisi. Kemudian ketika teman-teman punya pertanyaan, does anyone have any question? Please access your discussion forum, and I be waiting for that question. Thank you very much.